Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nono Widiatmanto. Saya saat ini terpanggil untuk melayani Tuhan di TPW Giripurwo, salah satu TPW dari Gereja Baptis Indonesia Nutran yang berada di wilayah Dul bagian barat. Kami terpanggil melayani diawali ketika kami mengikuti KKM PBI, Kaderisasi Kepemimpinan Pemuda Nasional Baptis tahun 89. Pada waktu itu kami dikirim dari Gereja Baptis Anugerah Cabang Balangan untuk mengikuti acara itu. Nah, salah satu hal yang menarik bagi kami adalah ketika para pembicara menyampaikan pembatasan para misionaris yang ada di Indonesia. Nah, saya ini, orang tua saya diinjili oleh misionaris namanya John Smith. Itu sehingga kakek nenek saya bertobat, kemudian orang tua kami menjadi Kristen, dan ketika kami mendengar bahwa keberadaan misionaris dibatasi itu, hati saya tersentuh. Mereka aja peduli bagi bangsa kita. Nah, terus kalau mereka tidak boleh lagi melayani di Indonesia, siapa lagi yang mau melayani di Indonesia? Nah, saat itu pada KKR yang dipimpin oleh Bapak almarhum Pendeta E.B. Sukirman, saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan di gereja. Kami ini tinggal di desa, begitu sulitnya mencari orang-orang yang mau melayani di desa, gitu. Karena gereja kami yang awal, kami juga di desa. Nah, sejak mahasiswa kami weekend melayani di beberapa gereja, dan salah satunya adalah Gereja Baptis TPW Giripurwo. Pada waktu itu masih sekitar 15 atau 17 orang yang hadir. Sejak saat itu hati kami mulai tertarik untuk kalau pelayanan di pedesaan. Gitu. Nah, berkembangnya waktu, saya melayani di Gereja Baptis Indonesia Bukit Zaitun dari tahun 96 sampai kemudian di tahun 2007 sudah menjadi gereja mandiri dan sudah didewasakan, dan pada 50 tahun usia saya mencari hikmat Tuhan, dan Tuhan memberikan hikmat. Ya, waktunya di Balangan sudah selesai, maka saya memutuskan untuk mengakhiri pelayanan di Balangan, dan kami mau merintis di tempat yang baru. Dan kebetulan di Gereja Baptis Nutran TPW Giripurwo pada waktu itu kesulitan untuk mencari orang yang mau melayani, karena beberapa orang yang diminta untuk melanjutkan pelayanan di sana tidak bersedia. Ya, kami tidak tahu alasannya, ya, tapi dalam perkembangannya tidak ada yang mau melayani di sana. Ketika Gereja Baptis Nutran meminta kami melayani di sana, ya kami diskusi dengan istri. Ya, istri mensupport, kemudian kami memutuskan bersedia membantu pelayanan di sana walaupun tidak bisa sepenuh waktu. Ya, saya masuk di Giripurwo, ya jemaat, orang bilang jemaatnya tinggal 2, seorang nenek dan putrinya yang dalam kondisi yang sakit, gitu. Dan tinggal 2 orang itu. Kemudian dalam keadaan gedung gereja yang ya tidak layak lah kalau itu disebut gedung gereja, sehingga orang tidak mau datang di situ. Ketika orang berpikir jemaatnya tinggal 2, kemudian gedung gerejanya rusak, ya saya berpikir merubah cara berpikirnya bahwa jemaatnya sudah ada 2, gitu. Gedung gerejanya sudah ada walaupun kondisinya rusak, hingga ini mengubah motivasi pelayanan. Kalau orang berpikir jemaahnya tinggal 2, ya mungkin sudah
udahlah ditinggal aja gitu. Tapi saya berpikir sudah ada dua, dan walaupun hanya 2 orang ya itu berharga di mata Tuhan, dan kami tetap mau melayani. Ya untuk pertumbuhan itu ya nanti urusannya Tuhan, yang penting kami melayani di sana ya dengan segala keberadaan, karena dua-duanya sakit ya, kadang-kadang energi habis untuk menolong, membantu mereka. Kemudian juga ketika melihat gedung gereja yang rusak itu ya kami belajar untuk menabur, mengajak teman-teman kami yang ikut kami, kemudian bagaimana gedung gereja ini layak gitu ya. Ya puji Tuhan banyak teman-teman yang bersedia ikut kami, membantu, mensupport, melayani di sana, sehingga kalau sekarang ibadah ya tidak hanya 2 orang, ya sekitar 10 sampai 15 orang yang hadir, meskipun itu banyak teman-teman yang dari bawah. Ada beberapa tantangan. Yang pertama justru tantangan itu kan dari medan yang sulit. Kami dari rumah itu 2,5 jam naik mobil ke sana. Ya orang bilang itu jauh, tapi bagi kami ketika hati kami dekat itu menjadi dekat, sehingga kami kalau ke sana ya berarti harus full 1 hari full dari pagi sampai sore di sana. Kondisi di sana ya dari daerah tertinggal, daerah miskin, pasti masyarakat di situ banyak membutuhkan pertolongan. Air juga tidak ada di sana, kami harus beli air. Itu tantangan fisiknya. Kemudian tantangan yang non fisiknya, ya di situ kami melihat ada sebuah tempat penyembahan, artinya ritual orang-orang di sana, namanya Gunung Cermai, dan di sanalah tempat penyembahan itu, dan itu salah satunya. Kemudian saya berpikir ya gereja ini harus dilepaskan dari hal seperti itu, kuasa kegelapan yang memang harus diperangi. Jadi ada peperangan rohani di sana. Hingga jemaat itu kalau sudah mau datang sakit. Nah, ini salah satu mereka juga menyadari ini kok mau ibadah kok bikin doli gitu ya. Kemudian tantangan yang ketiga ya kadang-kadang internal sendiri dari kalangan umat Kristen sendiri gitu. Oh sudah tidak mungkin, itu tidak bisa berkembang. Toh hanya 2 orang yang sampai hari ini, hanya 2 orang. Jadi bermacam-macam tantangannya. Kami hanya berpikir ya kita kerjakan sejauh kita bisa. Untuk bertumbuh dan seterusnya ya itu urusannya. Ya, satu kami untuk pengembangan kami bergandeng tangan satu dengan gereja-gereja yang terdekat ya. Pasti kami membangun hubungan, baik itu gereja ada gereja Nasaren yang kira-kira 5-6 kilo dari situ, ada GKJ, ada teman-teman dari gereja lain yang ada di sekitar itu ya. Kami membangun kerjasama hingga kami supaya jemaat tidak merasa sendiri bahwa di situ ada temannya. Kemudian yang kedua ya kami sedang berpikir untuk pendekatan kepada masyarakat, bagaimana gereja tidak hanya kami datang tidak hanya sekedar ibadah, tetapi ada nilai tambah. Dan nilai tambah kami punya kambing 5 gitu yang sekarang masih dikerjakan jemaat. Kerinduan kami bisa ditambah, dikembangkan, kemudian ada orang-orang yang mau mengerjakan itu sebagai salah satu penjangkauan. Termasuk kami setiap kali ada kesempatan ya kami keliling cari warung makan, di sanalah kami untuk mencari. Ya usia saya ini kan pasti terbatas. Satu saat saya kan dipanggil Tuhan. Saya ingin mewariskan kepada anak saya, cucu saya, anak-anak muda, artinya semangat untuk terus menginjili, membawa kabar baik. Nah kalau itu tidak dilatih, ya tidak bisa. Kalau saya hanya bicara di mimbar, bicara di seminar, ayo penginjilan, tapi kalau saya tidak melaksanakan, ya
itu tidak bisa. Jadi salah satunya kami mengkader supaya ada orang-orang yang memiliki kepedulian untuk pelayanan, sekalipun itu pelayanan di pedesaan yang secara akal manusia kita tidak dapat apapun. Itu bahkan lebih banyak kita mengeluarkan energinya itu. Tapi ya upahnya boleh melayani. Gitu. Jadi yang menjadi upah, dan kalau orang kemudian ketakutan kalau melayani di daerah terpencil, kemudian bagaimana nanti dipelihara Tuhan? Enggak, Tuhan pelihara. Tuhan bisa membuka dengan segala cara. Dan saya yakin dan percaya kalau kami melakukan untuk Tuhan, ya pasti Tuhan menyediakan. Sampai hari ini kami tidak berkekurangan dan kami menikmati pelayanan. Hidup ini kan harus bermanfaat. Gitu. Tujuan orang Kristen kita dipanggil itu kan. Kita sudah diselamatkan dan Tuhan mau kita juga membawa kabar damai sejahtera, sukacita itu kepada orang lain. Firman Tuhan berkata betapa berbahagianya orang yang membawa damai sejahtera. Jadi itulah fungsi yang paling penting bagi kita ini. Kita mau jadi apapun kalau kita tidak membawa kabar baik kepada orang lain, membawa Injil kepada orang lain, kita sedang ada di luar fungsi yang Tuhan tetapkan. Dan bagi kami, ya pelayanan di Giri Purwo ya menjadi bagian yang tantangan yang luar biasa. Secara pribadi menjadi tantangan, tetapi saya ingin orang-orang tetap mengasihi. Seberapapun jiwanya, seberapapun yang ada di situ, seberapapun berkat yang disediakan, kami tidak memperdulikan. Tapi bagaimana kami melayani Tuhan. Mungkin satu hal, salah satu prinsip kami melayani itu, kami di waktu sekolah itu ada namanya peribahasa timun wungkuk Joko Inggit. Ya, itu artinya kalau petani-petani itu akan menjual timun itu, yang laku itu yang lurus-lurus, yang bagus. Yang timun-timun bungkuk, timun bungkuk itu tidak laku, maka itu hanya dijadikan tambahan kalau ada orang beli. Dan mungkin saya berpikir saya ini timun bungkuk ya, yang tidak sempurna, tidak hebat lah gitu, tetapi bisa menjadi hanya ya orang lain yang tidak mengerjakan saya kerjakan. Gitu. Yang orang lain tidak mau peduli, ya saya belajar peduli. Untuk kami bisa berfungsi walaupun kecil di dalam kerajaan surga. Saya kira pekerjaan penginjilan ini tidak bisa sendiri, harus bekerja sama dengan pihak lain, baik dalam doa maupun tenaga maupun sumber dana. Ini dan kerinduan kami bisa berperan kepada masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja, untuk bisa menolong orang-orang di situ, dan ini bisa terjadi ketika ada sinergi antar lembaga. Mungkin kita buat proyek-proyek kecil tapi bermanfaat bagi warga di sekitarnya. Saya kira ini menjadi kerinduan kami, sehingga kalau ada teman-teman yang mau terlibat, mendoakan, kemudian mau sharing visi dan lain sebagainya, saya kira saya sangat senang. Ya, semua orang pengen sukses, pengen berhasil. Tapi kesuksesan itu bukan tergantung kepada kedudukan kita sebagai apa, jabatannya apa, gelarnya apa. Tetapi saya berpikir bahwa sukses itu ketika kita berfungsi walaupun kecil di mana Tuhan tempatkan. Tetaplah melayani Tuhan dimanapun saudara berada, dimanapun Tuhan tempatkan. Itu waktunya kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar.